Oke, tadi Biru dari Dere baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-37, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Dan saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung malam hari ini ada Takim nih. Di Ambu Kembang, mau request lagu aja. Oke deh, nyimak aja ya. Oke deh. Iya. Mas Eko lagi ngetik lagi. Ditunggu ketikannya ya. Baik, di Kebulen ya. Nah baik, kalau kita bicara tentang sains, nah ini menarik banget ya buku yang satu ini. Saya tertarik untuk membacakan buku ini karena memang ada hal-hal yang saya kira juga perlu untuk kita pahami bahwa ternyata perkembangan sains pada akhirnya mengalami perubahan dan selalu. Jadi kebenaran dalam sains pun tidak kemudian menetap ya, tidak mutlak. Artinya dia akan bergulir bersamaan waktu, dia akan bisa rontok oleh fakta-fakta baru, temuan-temuan baru, atau bisa jadi karena ada penemuan teori-teori baru. Jadi di dalam pertarungan dunia sains itu sebenarnya antar ilmuwan juga bisa saling serang untuk bisa mengukuhkan teori yang teori mereka masing-masing, mengklaim teori mereka ya lebih benar dan lain sebagainya. Tetapi memang ya dalam dunia sains itu ada semacam, makanya ada perdebatan di dalam sains itu ya, dan perdebatan antara bukan saintifik, saintis ya, perdebatan antara ilmuwan dengan ilmuwan itu sesuatu yang menarik untuk kita uh, kalau saya menikmati betul dialog-dialog di antara mereka, diskusi-diskusi mereka. Cuman memang agak beda ya dengan tradisi yang muncul di kita nih. Iya. Jadi kalau di sana untuk melakukan atau menemukan sesuatu atau hal baru ya, itu biasanya mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, berbeda dengan di kita nih, baru aja nemu ya misalnya ya, itu sudah ya gitu kan rame. Ya biasalah, terutama di media sosial gitu ya. Oke, Mas Eko di Kebulen kirim hmm. Oke deh. Oke, nanti aku bacain deh. Nah, sekarang saya masih akan melanjutkan bacaan saya tentang sains ini, buku The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Kita menuju ke eksperimen kedua yang dirujuk oleh Greg Braden. Riset telah menunjukkan betapa emosi memiliki pengaruh langsung terhadap cara kerja sel-sel tubuh kita. Nah, saya setuju sih. Ada satu riset ya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti ya di Prancis salah satunya, yang menyebutkan bahwa sel-sel darah merah kita ya itu bentuknya, warnanya, ya kecerahannya itu sangat bergantung dengan emosi kita. Kalau kita marah, kalau kita dalam keadaan terpuruk, sedih, kecewa, berat gitu ya, maka sel darah merah kita yang ada di dalam tubuh kita nih ya, itu akan cenderung berwarna gelap, semakin gelap, dan bentuknya tidak teratur, serta sirkulasinya jadi nggak teratur. Makanya ada yang mengatakan bahwa kan asumsinya gini, kalau orang mudah marahan biasanya mudah banget tuh kena hipertensi dan lain sebagainya. Barangkali karena itu. Terus berbeda dengan orang yang dia itu emosinya happy nih, bahagia, terus kemudian seneng aja, terus semakin dekat, ngerasa semakin dekat dengan ngerasa dekat dengan Tuhan gitu ya. Itu warna sel darah merahnya jadi cerah ya, bentuknya teratur, dan sirkulasinya juga jauh lebih baik. Nah, makanya itu pentingnya kita mempelajari itu. Jadi apapun itu ya, kalaupun kita punya sesuatu yang mungkin bikin nggak beres pikiran kita, jangan sampai dibawa ke hati ya. Iya, iya, ini seperti Mas Eko nih di Kebulen. Ini apa ya, kasih respon soal buang sampah.
Ya, permasalahan ini memang masih menjadi masalah yang rame di Kota Pekalongan khususnya ya. Tapi sebenarnya masalah sampah ini nggak cuma di Pekalongan ya, hampir seluruh di Indonesia. Nah, kata Mas Eko nih di Kebulen, buang sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman, bersih itu sehat, hanya kata-kata dan slogan. Eits, ya. Faktanya ditemui sampah bungkusan dibuang sembarangan di pinggir jalan tanah kosong akan-akan dablek masa bodoh begitu saja. Itulah mentalitas masyarakat kita saat ini. Oke. Haha. Ya, itu pandangan dari Mas Eko di Kebulen ya. Kalau saya berpikirnya gini, ya kita nggak usah mikirin orang lain, mulailah dari diri kita. Siapa tahu ya, itu tadi efek dari DNA ya. Nah, penting banget. Kita mainkan peran kita itu, kita melakukan sesuatu dengan segenap kesadaran bahwa tubuh kita merestui gitu ya. uh, Elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita itu merestui, mengaminkan, dan siapa tahu itu akan membawa perubahan-perubahan di sekitar kita. Itu yang dinamakan nothing tulus. Yes, ketulusan. Penting banget. Terima kasih Mas Eko di Kebulen ya. Saya lanjut lagi untuk bacaannya. Jadi selama periode tahun 1990-an, sejumlah ilmuwan yang bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika meneliti apakah kekuatan perasaan kita memiliki efek terhadap sel-sel hidup, terutama DNA, ketika sel-sel tersebut tidak lagi menjadi bagian dari tubuh. Wow, maksudnya tubuhnya sudah mati gitu ya. Nah, dengan kata lain, ketika sampel jaringan diambil, apakah emosi masih memengaruhi baik secara positif maupun negatif? Ini menarik. Nah, pengetahuan konvensional akan mengatakan tidak. Kenapa pula kita mengharapkan temuan semacam itu? Nah, lagi-lagi mengacu pada eksperimen Michelson-Morley pada tahun 1887. Hasilnya dipercaya menunjukkan tidak ada apapun ya di luar sana yang menghubungkan segala sesuatu di dunia ini dengan segala hal lainnya. Nah, menurut pemikiran konvensional, sekali jaringan kulit, organ-organ tubuh atau tulang dikeluarkan dari tubuh seseorang, seharusnya tidak ada lagi pertalian apapun dengan bagian-bagian tubuh tersebut. Namun eksperimen ini justru membuktikan terjadinya sesuatu yang sungguh sangat berbeda. Nah, eksperimennya gimana kira-kira? Yuk, kita simak bareng. Dalam penelitian tahun 1993 yang dilaporkan di jurnal Advances ya, Angkatan Darat Amerika melakukan eksperimen untuk menentukan secara tepat apakah hubungan emosi dan DNA berlanjut setelah proses pemisahan, dan jika iya, dalam jarak seberapa jauh. Wow, keren pertanyaan eksperimennya. Dalam jarak berapa jauh? Artinya kan berarti nanti akan dipisah jauh nih ya. Jaringan sel ataupun tubuh dan lain sebagainya itu ya. Nah, para peneliti mengawali dengan mengumpulkan potongan jaringan dan DNA dari dalam mulut seorang donor. Sampel ini kemudian diisolasi dan dibawa ke ruang lain di gedung yang sama tempat mereka mulai meneliti fenomena yang menurut sains modern mustahil. Di ruangan yang didesain khusus itu, DNA diukur secara elektrik untuk melihat apakah ia merespons emosi pemiliknya, dalam arti sang pendonor, yang berada di ruangan lain sejauh ratusan kaki. Di ruangannya, sang pendonor diperlihatkan serangkaian gambar video, dirancang untuk menciptakan emosi murni di dalam tubuhnya. Gambar-gambar visual itu berkisar dari rekaman masa perang yang penuh kekerasan sampai gambar-gambar erotis dan komedi. Tujuannya adalah agar sang donor merasakan spektrum emosi nyata dalam periode singkat. Ketika itu dilakukan di ruangan lain,
respon DNA-nya diukur. Saat sang donor mengalami puncak atau kemerosotan emosional, sel-sel dan DNA-nya secara instan menunjukkan respon elektrik yang sangat kuat pada waktu yang bersamaan. Meskipun jaraknya ratusan kaki memisahkan sang donor dengan sampel DNA bereaksi seakan-akan masih terkoneksi secara fisik dengan tubuhnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa begitu? Nah, ada catatan kaki dari eksperimen ini yang akan saya bagikan di sini. Saya sedang melakukan tur buku di Australia saat terjadi serangan 11 September di Pentagon dan World Trade Center, Amerika. Saat kembali ke Los Angeles, terasa sekali saya pulang ke negara yang berbeda dengan yang saya tinggalkan 10 hari lalu. Tidak ada seorang pun yang bepergian. Bandara dan pelataran parkir kosong. Dunia telah jauh berubah. Saya dijadwalkan menjadi pembicara dalam konferensi di LA tidak lama setelah pulang, dan meskipun tampaknya hanya sedikit orang yang akan datang, penyelenggara memutuskan untuk tetap melanjutkan program. Nah, saat presentasi dimulai, ketakutan prosedur terbukti. Hanya sebagian kecil undangan yang datang. Ketika konferensi dimulai, para ilmuwan dan penulis terlihat seolah saling berbicara. Akhirnya, saya selesai menyampaikan bahasan tentang sifat saling terkoneksi dari segala sesuatu, lengkap dengan eksperimen Angkatan Darat Amerika, sebagaimana di atas. Saat makan malam, pembicara lain datang menghampiri, berterima kasih atas materi saya, dan menyampaikan bahwa dia terlibat dalam penelitian yang saya bahas. Lebih akuratnya, laki-laki itu adalah Dr. Cliff Baxter. Telah mendesain eksperimen Angkatan Darat Amerika sebagai bagian dari proyek yang masih berlanjut. Karya rintisannya tentang bagaimana intensi manusia memengaruhi tanaman telah menggiringnya menuju eksperimen militer. Apa yang ditawarkan Dr. Baxter selanjutnya menjadi alasan saya untuk membagikan ceritanya di sini. Nah, jadi demikian ceritanya. Angkatan Darat Amerika ini telah menghentikan eksperimen dengan donor dan DNA-nya. Kondisi penelitian saat itu adalah sang donor dan DNA-nya berada di gedung yang sama dan hanya terpisah jarak ratusan kaki. Nah, rupanya setelah studi awal ini, Dr. Baxter dan timnya meneruskan penyelidikan dengan jarak yang lebih jauh. Pada satu titik, sang donor dan sel-selnya terpisah jarak hingga 350 mil. Selain itu, waktu antara pengalaman sang donor dan respons sel-sel diukur melalui jam atomik yang berlokasi di Colorado. Di setiap eksperimen, interval antara emosi sang donor dan respons sel-selnya adalah 0. Efek tersebut terjadi secara serentak, baik sel-sel tersebut berada di ruangan yang sama atau terpisah jarak ratusan mil. Hasilnya tetap sama. Ketika sang donor merasakan pengalaman emosional, DNA-nya bereaksi seakan-akan masih terkoneksi dengan tubuhnya. Meskipun awalnya terdengar menyeramkan bagi kita, pertimbangkan hal ini. Jika ada sebuah medan kuantum yang menghubungkan semua materi, berarti segalanya pasti dan tetap terkoneksi. Seperti yang dinyatakan Dr. Jeffrey Thompson, kolega Cliff Baxter. Dengan penuh keyakinan, dia mengatakan tidak ada satu tempat pun di mana tubuh seseorang benar-benar berakhir dan tidak ada satu tempat pun di mana ia bermula. Ini menarik ya, eksperimen ini. Keren banget. Karena kalau ngomongin soal konektivitas antara DNA tubuh manusia dengan respon emosi, kita jadi ingat nih. Pernah nggak kepikiran bahwa pas kita makan daging kurban misalnya, kenapa sih misalkan dagingnya jadi berasa alot dan lain sebagainya, ada kan? Karena bisa jadi karena emosi
si sapi ini atau misalkan kambingnya, hewan kurbannya belum tuntas. Nah, akhirnya ngefek deh sampai pada saat dia dikonsumsi gitu. Makanya sebenarnya ada ya tata cara bagaimana menyembelih yang baik. Itu ada kitabnya, saya lupa dalam karangan siapa. Itu sampai biarkan binatang yang mau dikorbankan ini, yang mau disembelih ini benar-benar merelakan dirinya, jangan dipaksa gitu. Apalagi dibikin takut, dibikin trauma. Coba deh, saya kadang-kadang berpikir begini, ketika banyak yang nonton itu reaksinya gimana ya? Dia ngerasa trauma kali ya, makanya dia pengen lari, pengen lompat dan lain sebagainya. Tapi kita nggak nyadari bahwa itu ngefek pada diri si binatang ini. Itulah. Yuk kita mulai belajar lagi deh dari situ ya, pengalaman itu. Nah, rangkuman dari eksperimen kedua ini seperti ditulis oleh Greg Braden, dikatakan bahwa implikasi eksperimen ini sangat besar, sebagian agak membingungkan jika kita tidak bisa memisahkan manusia dari bagian tubuhnya. Apakah ini berarti ketika satu organ hidup berhasil ditransplantasikan ke manusia lainnya, kedua individu itu tetap saling terkoneksi? Nah, pada hari-hari biasa, sebagian besar dari kita bersinggungan dengan puluhan bahkan ratusan orang dan seringkali terjadi kontak fisik. Setiap kita menyentuh orang lain semata-mata dengan menjabat tangan mereka misalnya, ternyata ada jejak DNA individual yang terbawa bersama kita dalam bentuk sel kulit yang ditinggalkan. Nah, apakah ini berarti kita terus terkoneksi dengan orang-orang yang kita sentuh selama DNA di dalam sel yang dibagikan pada kita masih hidup? Dan jika demikian, seberapa dalam koneksi kita dengan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini adalah ya. Koneksi tersebut eksis, tetapi kualitasnya tampak ditentukan oleh seberapa sadar kita akan eksistensi koneksi itu. Nah, ini kalau dalam konsep silaturahmi nih, pas banget nih. Kenapa orang bersilaturahmi itu nggak cuma menambah pertemanan, nggak cuma menambah panjang umur dan lain sebagainya. Karena ada kumparan energi yang memberikan kita saling terkoneksi, dan begitu ketika kualitas silaturahmi itu semakin baik, ya dengan sadar kita lakukan, maka pada saat itu kita sebenarnya sedang menyumbangkan pada diri kita sendiri ya, tentang hal-hal yang positif di dalam diri kita. Ini keren banget nih begini. Nah, seluruh kemungkinan ini mengilustrasikan besarnya dampak yang ditunjukkan eksperimen di atas pada waktu yang sama. Eksperimen tersebut meletakkan fondasi bagi sesuatu yang lebih besar lagi. Jika sang donor merasakan emosi di tubuhnya dan DNA-nya merespon emosi itu, bukankah berarti sesuatu pasti berpindah di antara keduanya hingga memungkinkan emosi beralih dari satu ke yang lain? Mungkin iya, mungkin tidak. Eksperimen ini bisa jadi hanya menunjukkan kepada kita sesuatu yang lain, gagasan luar biasa yang sangat sederhana sampai-sampai diabaikan begitu saja. Bisa jadi emosi sang donor sama sekali tidak pernah berpindah. Mungkin agar bisa memberikan pengaruh, energi tidak perlu beralih dari sang pendonor ke tempat lain. Begitu tercipta dan meluap, emosi seseorang bisa jadi sudah berada di dalam DNA dan juga semua tempat lainnya. Nah, saya menyebutkan hal ini di sini untuk menjajaki kemungkinan luar biasa yang akan kita jelajahi dengan segala pertimbangan di bab ketiga. Dan kesimpulannya, yang juga menjadi alasan saya menyampaikan eksperimen ini sangat sederhana. Agar DNA dan sang donor memiliki hubungan apapun, harus ada sesuatu yang menghubungkan keduanya bersama-sama. Dan eksperimen ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, di antara jaringan hidup ada medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Yang kedua, sel-sel dan DNA berkomunikasi melalui medan energi itu. Yang ketiga, emosi manusia memiliki pengaruh langsung terhadap DNA. Yang keempat, berapapun jaraknya pengaruh akan terjadi seketika. Itu eksperimen kedua. Seru ya. Nah, makanya jangan ini penting banget ya, bahwa tubuh kita ini sebenarnya terdiri atas banyak sel. Kita tuh sebenarnya bukan makhluk sendirian, bukan makhluk kesepian, tapi di dalam tubuh kita tuh ada banyak, bermiliar-miliar makhluk. Dalam biologi ya, kita tahu bahwa teorinya kan sel itu makhluk hidup, ya kan? Sel darah merah itu makhluk hidup gitu. Jadi belum lagi bakteri, belum lagi virus dan lain sebagainya. Nah, ada di dalam tubuh kita. Maka jaga dengan baik-baik keutuhan sel itu supaya memberikan keberkahan pada kita. Iya. Seru nih. Jafar di Kalilbu, saya sapa aja ya. Terima kasih. Abah di Camal, gimana kabar? Nyimak dari tadi nih Bang Ribut. Oke, dalam ajaran Islam kita terbentuk dari tanah dan yang mungkin kita jadi apa saja yang dikonsumsi oleh manusia. Menjadi zat-zat yang membentuk sesuatu yang akhirnya bertemu di ruang pembentuk janin dan berproses jadi diri kita saat ini. Mungkin kita bertebaran di muka bumi berbentuk partikel sangat kecil yang diserap tumbuhan. Mantap nih. Oke. Siapa lagi nih? Nanti aja deh. Masih ada yang lain juga yang pada gabung. Oke, tadi Takim ya. Minta apa sih Takim? Oke. Nih. Oke deh. Takim mintanya ungu ya. Saya putarkan deh ungu untuk malam hari ini. Di kesempatan kali ini di Serbuk Senin Berbuku.